Ya aku tahu aku siapa. Misalnya kita aku waktu kecil mau jajan gitu, nangis kan, jajan apa kan ini? Cuman kayak bisikin terusin. Itu kan jadi langsung kayak. Iya. Nah, karena tadi kita bahas insecure kayaknya ramai banget ya Kak. Jadi kita mau buat part 2-nya buat lanjutin tadi topik yang kita bahas di part pertama. Ngomongin soal insecure nih, katanya Kanwar punya pengalaman sama temen nih. Gimana tadi? Tadi kayaknya asik banget sebelum di-onin kameranya. Coba Kak ceritain ke teman-teman yang ada di rumah juga dong. Tipikal orang-orang yang suka menyalahkan. Ya karena kita sekarang sering tuh nggak koreksi gitu ya, koreksi diri kita. Karena kita kan ya dia enak, udah punya apa namanya fasilitasnya ada, orang tua nih dukung segala macamnya. Tapi di sisi lain juga kalian juga harus lihat loh, maksudnya kerja keras mereka loh. Kerja keras mereka. Aku percaya sekalipun mereka yang ada fasilitas, mereka itu juga kerja keras loh. Kan kita sering ya, enak dia gini-gini. Tapi kalian pernah tahu nggak prosesnya? Karena aku sering ya, wah cepet rek bisa main musik ini dia bilang gitu kan. Lah, tapi mereka ngerti nggak kalau aku latihan, nahan bosen nih, ngorbanin banyak waktu, hal-hal yang biasanya aku bisa main game dan seneng-seneng, tapi aku yalah aku latihan. Kalian mau nggak mesti korbanin itu loh, mesti mengorbankan itu di masa-masa yang masa-masa dimana kalian tuh lagi enak-enak main, lagi apa ya anak-anak muda kan pengen nih nyantuy kayak apa sih, relax gitu kan, relax. Tapi ya enak ya masih muda udah punya ini punya itu, usaha ini usaha itu loh. Kalian tahu nggak, berarti dia kalau masih muda udah punya ini itu, dia belajar dari kecil. Nah, mindsetnya dirubah. Mindsetnya berarti, oh anak ini belajar semuanya. Ini bukan waktu dia muda langsung punya, tapi dia tuh benar-benar prepare dirinya. Maksudnya apa yang perlu dikerjakan, apa yang perlu dilatih itu benar-benar dikerjakan dari lama gitu, bukan yang tiba-tiba bisa. Karena aku percaya proses semua itu punya proses. Gak ada orang yang tiba-tiba bisa, karena pemimpin itu tidak dilahirkan, pemimpin itu dibentuk ya. Semuanya itu seperti itu. Seseorang yang sukses itu tidak dilahirkan, tapi mereka itu membentuk diri mereka dari kegagalan, latihan-latihan yang dia lakukan gitu. Jadi pada akhirnya jangan cuma insecure doang ya, tapi nggak ada tindakan, tapi tetap juga harus bertindak dong sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak, silahkan ada yang baca. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara supaya bisa konsisten dalam menjalani rencana atau hal yang akan dicapai? Dari ujung sana deh. Kalau biar konsisten, kalau biar konsisten gitu, berarti kita punya tujuannya jangka panjang ya. Karena kita konsisten gitu, nggak cepet. Kalau gitu, targetnya jangan terlalu besar. Karena kalau konsisten butuh untuk selalu dilakukan ya. Kalau target itu terlalu besar itu membuat kita kayak malas ngerjakan gitu. Jadi targetnya sesuai apa yang kita bisa lakukan, dan itu enggak terlalu gede aja gitu, yang bisa dilakukan dalam sehari-hari dengan konsisten. Jadi itu aja sih paling. Untuk di konsisten sih kita nggak boleh sampai kekurangan motivasi. Makanya sih aku barusan dengerin podcast ya, buat kita tuh tetap konsisten itu tuh harus punya motivasi yang cukup gitu loh. Untuk kita tuh ya sebenarnya tadi dibahas sih, harus punya motivasi yang kuat. Kenapa kita pengen mencapai sesuatu gitu loh, supaya kita ada pemacu gitu loh, apa yang memacu kita tuh buat terus ngerjain sesuatu kayak gitu sih aku. Kamu punya contohnya aja. Iya, sekarang sih aku lagi bener-bener ngejar bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena ya motivasiku tuh karena aku tahu nanti di kedepan hari tuh semua tuh udah pakai bahasa Inggris. Bahkan di kuliah pun sudah mulai pakai bahasa Inggris, kayak aplikasi-aplikasinya, textbooknya itu semua pakai bahasa Inggris. Karena itu aku motivasi diriku sendiri kalau aku nggak boleh sampai ketinggalan gitu loh. Aku juga harus punya skill bahasa Inggris yang mumpuni gitu loh, supaya nanti di kemudian hari aku nggak kesusahan. Jadi aku terus
memotivasi diriku sendiri buat setiap hari belajar. Minimal nonton 1 video lah, itu minimal banget. Kalau bisa lebih malah bagus, atau dengerin podcast atau baca dari textbook kayak gitu sih aku yang lagi tak kerjakan sekarang. Iya sih, kadang susah juga kadang susah juga ya kayak apa itu menguatkan motivasi. Itu kadang aku jadi ngomongin motivasi ya Jess, ternyata kita tuh perlu kayak role model gitu loh Jess, kayak kayak aku terinspirasi dengan Ronaldo sih kalau olahraga gitu ya. Jadi kalau udah mulai capek, Ronaldo gak mungkin capek kalau segini gitu. Kalau push up-nya baru 50, Ronaldo gak mungkin 50. berhenti cuma 50 doang gitu loh. Jadi kayak ada role model yang perlu dikejar, itu yang menjadi motivasi terutama dalam aku olahraga sih. Mungkin kayak bisa pakai juga buat kalian. Lanjut. Yang selanjutnya. Aku yang baca nih ya. Ya. Gimana sih cara ngilangin males? Karena terkadang yang kita niatin tiba-tiba jadi males gitu. Mana? Maksud gak bertanya? Iya, tahu. Kalau menurutku sih, Dikasih contoh. udah. Misalnya dia pengen besok paginya jogging, cuma udah diniatin nih malamnya, terus ternyata besok paginya gak jadi deh. Kalau menurut kamu? Tadi kakak kan berkelakar. Kalau aku sih rasa malas nggak bisa dihilangin ya. Rasa malas itu harus dilawan. Berarti kamu minum air putih ada garamnya dikit, jadi kan agak-agak asin ya. Nggak bisa dihilangin asinnya, tapi tumpuk pakai gula yang banyak. Jadi jadinya manis. Mungkin asinnya masih ada dikit. Cuman lebih banyak manisnya. Kayak kamu mungkin adalah malesnya ya kadang-kadang. Cuman lebih banyak rajinnya. Kalau aku sih gitu, nggak bisa dihilangin urusan malas, tapi dilawan gitu loh. Kalau waktu kamu ngelawan ya kira tetap malas tapi tetap produktif. Paham nggak sih maksudnya? Iya. Aku malas banget sebenarnya, tapi tetap dilakukan. Jadi kayak malas tapi tetap dilakukan, ini maksudnya bahasannya gimana ya? Iya. Perlu emang dilawan sih. Ya dilawan. Tapi perlu ada tips juga, strategi yang untuk melawan itu. Caranya ya supaya nggak malas ya. Mungkin kalau konteksnya tadi dalam lari ya, yang mau jogging paginya, jangan dibuat ribet dulu gitu loh. Kalau kita mau besok paginya mau jogging lari gitu ya mungkin larinya jangan kejauhan tempatnya, yang deket-deket aja dulu, terus nggak usah banyak-banyak dulu gitu. 5 menit atau 10 menit aja dulu mulai. Kalau udah konsisten baru tambahin gitu. Dimulai dari yang kecil dan bisa dilakukan gitu loh, supaya nggak terhambat dengan kemalasan. Jadi kayak kalau kita punya kebiasaan baik ya, permudah kebiasaan baik, persulit kebiasaan buruk gitu. Jadi kalau konteksnya lagi dalam mau main gitar, ya taruh gitar di sebelah, di mana gitu yang dekat kita bisa ambil cepet gitu loh. Atau kalau mau baca buku, taruh buku di dekat kasur gitu yang kita gampang lihat dan gampang ambilnya gitu. Itu aja sih paling. Terus gak ngomong lagi nih. Ya bener. Menurutku itu ngaruh. Aku juga kayak misalnya mau latihan, males lah, di bawah harus buka kunci dulu. Yeah. Jadi bukan malas latihan, kadang-kadang kayak iya malas nyala ini, maksudnya buka kunci lagi. Aduh, malas. Tapi kalau misalnya ada di kamar gitu ya, misalnya keyboardnya di kamar, oh ya wes lah, bangun langsung main. Tapi kalau misalnya harus turun dulu, buka kunci dulu, nyalain dulu, bukain kainnya dulu, itu malas sih. Kalau saxophone juga gitu, buka dulu kan bongkar pasang kan, masangin dulu ininya. Itu malasnya di situ sih sebenarnya. Tapi ya bener kata Andre, itu kalau bisa dipermudah semuanya, lebih baik dipermudah supaya kita juga nggak nambah beban gitu loh. Ya, nggak nambah beban. Lanjut pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Thank you buat waktunya. Yang mana ya? Ini udah sih tadi. Yang orang tua. Iya. Kenapa kita jadi Ini. pertanyaan ke Q&A? Oh iya, kita udah tahu pertanyaan ternyata ya. Dasar. Kenapa anak muda sekarang banyak yang ajak akrab? Oh enggak ya Del. Oh kamu yang nulis, berarti kamu tahu pertanyaan semua dong. Tahu lah, Nggak udah nggak prepare surprise. biar kelihatan IQ tinggi.
kenapa anak muda sekarang banyak yang nggak akrab dengan orang tua atau anggota keluarga lain? Solusinya gimana, Min? Maksudnya anggota keluarga lain? Yang kayak nenek, kakek mungkin. Iya. Oh, kakak keluarganya tapi keluarganya. Oh. Boleh dijawab yang akrab dengan keluarga. Gimana ya maksudnya? Udah bisa dibilang kayak yang super akrab ya, karena kan tipenya orang menurutku beda-beda ya. That's right. That's right. Jadi menurutku kalau emang mau akrab harus dari kedua belah pihak ya, nggak bisa kalau usaha satu belah pihak gitu loh. Ya percuma kan? Ya. Sama aja kita kalau misalnya kayak ngajak ngomong, kalau satunya nggak ngerespon ya kayak bicara sama tembok kan. Ya menurutku kalau bisa ya salah satu pihak harus bisa berinisiatif lebih dahulu. Kalau gitu sih. Tapi ya kembali ke orangnya deh. Kalau emang dia bukan tipe-tipe orang yang mengekspresikan dengan kata sayang atau tindakan yang romantis gitu kan, ya kita nggak bisa maksa. Nggak bisa maksa kamu harus seperti itu ya. Karena tipe orang beda-beda tipe yang lain. Betul. Tadi Dela sebelum on cam kayaknya bahas banyak tentang soal ini ya, tapi kok kenapa diem aja ya? Ya aku kan memberi kesempatan untuk yang lain tuh ya. Ya sekarang cerita. Kalau menurutku sih alasan kenapa banyak anak muda itu nggak bisa akrab sama orang tua ya kebanyakan mungkin karena banyak yang berbeda pendapat ya, karena orang tua setiap ngobrol tuh pasti nanti ada tuntutan ya, kamu anak lihat dong tetangga sebelah kayak gitu kan, bisa kuliah di UI, bisa kuliah di UGM, kamu kok cuma di sini gitu. Tetangganya kamu kan masjid. Ada rumah ya tolong ya, ada ada rumah ya. dagang, ada yang nah kan kadang suka dibanding-bandingkan, akhirnya itu yang jadi anak tuh malas gitu, udahlah malas juga ngobrol, ntar juga dibanding-bandingin kayak gitu. Cuma ya kalau sampai tidak terjadi komunikasi, kalau menurutku ada yang salah sih dengan keluarganya, karena kan tinggal serumah, masa iya nggak ngomong sama sekali kan. Jadi ya karena aku di sini posisinya sebagai anak ya, aku kadang inisiatif aja sih, berusaha untuk terbuka dengan apa yang sedang aku alami, meskipun hal-hal yang sepele kayak misalkan aku abis ketemu siapa, aku abis ngobrol sama siapa, kadang aku ceritain juga ke orang tua kayak gitu sih, buat setidaknya adalah komunikasi kecil-kecilan, jangan sampai tidak sama sekali. Andrew juga tadi kayaknya banyak ngomong ya, sekarang iya doang. Cen. Jadi ini juga ya, keakraban setiap keluarga itu beda-beda ya, tergantung kata Jesse itu ke orangnya masing-masing gitu. Pokoknya kembali ke masing-masing, kita juga nggak bisa nuntut orang tuanya kita kan. Orang tua kita juga manusia, juga pasti punya caranya sendiri, punya tata bahasa sih, pokoknya mereka punya cara sendiri untuk ekspresiin gitu loh, mengekspresikan kasih sayang. Karena kan ada orang tua yang lebih diem, atau ada orang tua yang lebih banyak ngomong, lebih kayak cerewet mungkin dalam tanda. Nah itu ya kita juga harus memaklumi ya, sebagai anak kita juga harus dewasa sih menurutku. Menanggapinya gitu loh, juga bijak juga, tapi juga dari orang tua juga harusnya juga sama-sama bisa memahami lah kalau misalnya tipe anaknya emang kayak gitu, yang cuek gitu loh. Gitu sih menurutku. Kadang juga kesalahannya bukan di orang tua, kadang juga kesalahannya di kita gitu loh. Kita mungkin karena media sosial kan sekarang sudah terbuka sangat luas ya, jadi kita bisa cari orang-orang, komunitas-komunitas yang bisa terima kita gitu loh. Dan kadang-kala orang tua itu marah, orang tua itu cerewet, itu justru karena sayang sama kita gitu loh. Dan kadang-kala kita juga karena ada orang yang menerima kita, akhirnya kita lebih dekat sama komunitas kita dan segala. Itu nggak salah, cuman jangan sampai kata Dela benar-benar nggak ada komunikasi, yang kayak nggak ada hubungan gitu loh, padahal serumah. Jadi kalau aku sendiri juga, aku bukan orang yang bisa mengekspresikan kasihku sama orang tuaku dengan pelukan, ciuman, atau bilang I love you, kasih bunga waktu hari ibu kayak gitu kan. Aku nggak bisa kayak gitu. Cuman aku menunjukkan dengan maksudnya aku itu juga ada di setiap masalah-masalah yang ada di keluarga aku itu loh. Bukan kasih bunga dan segala macamnya, tapi ngasih bunga tapi minta dibeliin apa nggak sih? Ada yang kayak dalam tanda kutip ngerayu-ngerayu mamanya, tapi aku nggak kayak gitu ya. Aku menunjukkannya dengan
aku bertanggung jawab atas apa namanya posisiku di keluarga gitu loh. Misalnya aku seorang anak, ya bukan hanya orang tua yang ada untuk anaknya gitu loh, tapi aku juga waktu aku sudah dewasa, aku ada untuk orang tuaku loh gitu. Maksudnya dia butuh apa segala macamnya. Kamu nggak pernah ngasih bunga mamamu, tapi mamamu ke pasar bu anterin. Kayaknya orang tua itu lebih butuh itu gitu loh. Maksudnya kamu diminta tolongin apa aja mau, tapi kamu nggak pernah ngasih bunga, nggak pernah ngasih coklat, nggak pernah bilang I love you. Tapi kamu menunjukkan kasihmu dengan kamu taat sama orang tuamu. Itu menurutku salah satu bentuk kasih yang lebih dewasa sih. Mungkin orang tua suka ya dikasih coklat, dikasih bunga, dipeluk, dibilang I love you, suka. Tapi ketika kamu taat sama orang tuamu, mungkin bisa dibilang itu adalah rasa syukur dari orang tua sih. Maksudnya, oh ternyata anakku jadi anak yang taat sama orang tua nih. Dan aku kira ya benar kalian bilang juga, orang tua punya caranya untuk mengomunikasikan kata-katanya. Marah bukan berarti dia nggak sayang, dia cerewet juga bukan berarti dia nggak sayang. Justru itu sebenarnya dia mungkin bentuk rasa sayangnya yang dia paling suka mengungkapkan lewat itu sih. Kamu telat makan diomelin. Ada orang tua yang nggak telat makan, daripada ribut ya udahlah, dia mau makan dia mau nggak makan. Harusnya kita bersyukur juga kadang-kala punya orang tua yang mungkin kita bising ya, mesti aduh dicerewetin. Tapi juga kalau kita lihat dari sisi lainnya, oh ternyata orang tuaku sampai hal makan aja dia ingetin aku loh. Berarti kan dia detail gitu loh sama kita. Jadi ya kalian syukuri aja sih, terima aja orang tuamu. Kalau kamu nggak bisa ngerubah orang tuamu, rubahlah diri kita gitu loh, respon kita sama orang tua gitu. Oke, karena pertanyaan sudah habis, ya udah. Kita berakhir sampai di sini. Terus apa ya? Terima kasih teman-teman yang sudah ngasih pertanyaan. Ya. Kayak ada yang request. Iya, barangkali mau ada bikin lagi Kak, bikin lagi. Atau mungkin metodenya mau usul nggak usah banyak-banyak orangnya, atau mau yang ala-ala podcast yang berdua aja gitu. Ya ekspresikan aja lah. Atau ada yang mau ide kalian mau jadi narasumber. Iya, ada yang boleh. sangat percaya diri dengan pengalaman hidupnya Sangat dan boleh, mau jadi narasumber juga bisa hubungi yuk kita. Akun GAC. Kan ada kan kita akun GAC kan. Iya. Oh iya. Jangan lupa Follow kita. Oke. Dadah. Dah.